Halo Sobat Sukses, kembali lagi dengan saya Nada di channel kesayangan kita semua, Volindo International. Jadi pada kesempatan kali ini saya mau sharing sama teman-teman semua, berbagi tentang apa sih public speaking itu dan gimana tekniknya, caranya seperti apa. Jadi kita tonton video ini sampai habis, jangan lupa pastikan teman-teman untuk like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Volindo International. Ketika materi sudah jadi, kira-kira apa sih yang akan kita lakukan di atas panggung supaya pembicaraan yang kita sampaikan menjadi menarik dan pesan yang kita sampaikan dapat tertangkap dengan lebih jelas oleh audiens? Ada dua hal yang perlu kita perhatikan sebagai public speaker. Yang pertama, loop dan audio. Sama seperti halnya ketika kita membuat video ini, loop dan audio yang perlu kita perhatikan. Ada 5 hal yang perlu kita lakukan agar dua hal ini tadi menjadi lebih menarik. Yang pertama, percaya diri. Yang kedua, mindset. Yang ketiga, teknik vokal. Yang keempat, ekspresi dan gesture. Dan yang kelima, ada komunikatif. Nah, dari kelima hal ini yang nanti akan kita bahas secara bersama-sama. Yang pertama adalah percaya diri. Percaya diri adalah suatu hal yang penting ketika kita menjadi public speaker di depan. Jadi kita harus menguasai percaya diri kita harus pede aja kalau kita itu bisa membawakan materi yang akan kita sampaikan di depan. Jadi ketika nanti percaya diri ini sudah kita kuasai, percaya deh, pembawaan kita ketika kita di depan panggung ataupun kita di depan audiens akan jauh lebih santai, jauh lebih enjoy ketimbang nanti teman-teman nervous ataupun grogi. Seperti itu. Jadi kita harus menguasai diri kita, percaya diri bahwa kita bisa, materi sudah kita pelajari, materi sudah kita dapat, percaya diri adalah kunci. Bagaimana bisa percaya diri? Jadi sebelum melanjutkan pembahasan mengenai percaya diri nih, kita harus tahu dulu arti dari percaya diri itu apa sih? Ya, jadi arti percaya diri adalah yakin. Yakin bahwa kita bisa, yakin bahwa kalian bisa sukses dalam mengerjakan suatu pekerjaan tertentu. Terutama di sini bidangnya adalah public speaking. Nah, sampaikan hal-hal positif, sampaikan kata-kata positif ke diri kalian, afirmasikan, visualisasikan bahwa kalian bisa, bahwa kalian mampu menyampaikan materi di depan, mampu menyampaikan pesan kepada audiens. Tidak usah merasa minder dan tidak usah merasa terintimidasi dengan audiens dan keadaan sekitar. Yakinkan diri kalian, fokus bahwa diri kalian bisa. Ingat, selalu berkata positif, afirmasikan, visualisasikan bahwa kalian layak berbicara di depan sebagai public speaker. Jadi, nggak usah ngerasa minder, nggak usah ngerasa rendah diri, deal it with yourself. Kepercayaan diri bisa meningkat seiring berjalannya waktu. Kita juga bisa melatih kepercayaan diri itu dengan 2 cara. Yang pertama latihan, dan yang kedua jam terbang. Latihan, semakin kita sering latihan, semakin banyak kita berlatih, maka kita akan semakin terbiasa berbicara di depan umum atau di depan audiens. Dan yang kedua, jam terbang. Jam terbang sama halnya dengan pengalaman. Semakin banyak pengalaman yang sudah kita lalui, maka semakin tinggi pula jam terbang kita. Jadi kita tahu nih apa saja dan kita bisa mengantisipasi apa saja ketika terjadi hal-hal yang tidak kita sangka-sangka ketika kita berada di depan audiens atau kita berada di depan panggung. Sekarang yang kedua, kita bahas soal mindset. Mindset yang positif atau berpikiran positif. Seperti halnya yang tadi sudah saya bahas ya, jadi kita perlu mengafirmasikan diri kita, berkata positif kepada diri kita bahwa kita bisa. Hilangkan pikiran-pikiran negatif yang membuat kita terganggu, hilangkan pikiran-pikiran negatif bahwa orang lain akan memandang buruk diri kita, memandang rendah diri kita. Hilangkan pikiran seperti itu, karena apa? Pikiran seperti itu akan menyusahkan diri kita sendiri ketika kita menyampaikan materi atau menyampaikan pesan di depan audiens. Contohnya, pikiran negatif dari seorang public speaker. Gimana ya kalau semisal nanti ada pertanyaan yang aku gak bisa jawab? Atau gimana ya kalau nanti atasanku bertanya dan aku bingung harus bertanya apa? Nah, pikiran seperti ini yang harus dihilangkan.
Karena apa? Ketika kita berpikiran negatif, itu akan mempengaruhi performa kita ketika kita akan menyampaikan pesan di hadapan audiens. Jadi kita yakin aja, fokus aja bahwa diri kita, ubahlah cara berpikir kita menjadi positive mindset. Yakinkan diri kalian bahwa ketika kalian sudah berbicara di depan umum dan bertemu dengan audiens, jadi audiens kita yang datang adalah audiens kita yang berharap untuk melihat kita sukses, melihat kita berhasil. Karena mereka datang sudah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga. Mereka datang untuk melihat kita dan mendapatkan manfaat ataupun mendapatkan sesuatu dari yang sudah kita sampaikan. Dengan mindset seperti itu, kita berpikiran bahwa ternyata audiens yang datang ternyata tidak semenakutkan ini ya. Ketakutan-ketakutan yang tadi kita pikirkan sudah hilang. Jadi audiens yang datang adalah audiens yang ramah. Ternyata mereka nyambung ya dengan obrolanku kali ini. Jadi, ketika kalian sudah memulai pikiran untuk menjadi positif, kalian akan menampilkan performa yang terbaik, menampilkan public speaking yang terbaik di hadapan audiens kalian. Teknis vokal ini ada 4 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah volume suara, yang kedua kecepatan, yang ketiga artikulasi, dan yang keempat adalah intonasi. Oke, hal pertama yang harus diperhatikan adalah volume. Pastikan audiens dapat mendengar suara kalian dengan jelas dan nyaman. Kalian bisa menyesuaikan suara kalian ketika kalian berada di outdoor ataupun indoor. Kalian bisa mengatur volume kalian. Terlebih lagi ketika kalian menggunakan mic. Jadi kalian bisa mengatur suara kalian. Tidak perlu berteriak-teriak ataupun terlalu pelan suaranya. Cara ini bisa dicoba dengan cara kita ngetes nih. Audiens ini sudah mendengar belum suara kita? Contoh nih, itu yang di belakang sudah terdengar suara saya, atau itu yang di sebelah kanan sudah mendengar suara saya belum? Seperti itu. Jadi kita pastikan audiens sudah mendengar suara kita atau belum. Yang kedua, hal yang harus diperhatikan adalah kecepatan. Kecepatan bisa ditentukan oleh 2 hal. Yang pertama adalah audiens dan yang kedua adalah materi. Jadi ketika audiens kita adalah mungkin ya masih muda dan materi yang dibawakan juga tidak terlalu berat, kalian bisa sedikit lebih cepat untuk menyampaikannya agar tidak terkesan membosankan dan audiens jadi tidak mengantuk mendengarkannya. Nah, tetapi ketika audiens kita sudah mulai orang tua dan materi yang disampaikan lebih berat, mungkin kalian bisa penyampaiannya sedikit lebih pelan agar informasi yang kita sampaikan dapat terserap dan dapat sampai kepada audiens kita. Tapi untuk lebih amannya kepada public speaker pemula, untuk lebih aman kita ada di level tengah-tengah aja. Jadi nggak usah terlalu cepat dan nggak usah terlalu pelan. Jadi yang tengah-tengah aja biar aman gitu. Nah, selanjutnya hal yang perlu diperhatikan yang ketiga adalah artikulasi. Pastikan artikulasi kalian terdengar dengan jelas oleh audiens. A, I, U, E, O-nya harus jelas. Jangan sampai kalian berbicara terkesan malas atau terkesan menyeret. Contoh nih misalkan, "Perkenalkan nama saya Dika Salsabila." Audiens pasti akan malas mendengarkan. Kalian akan dikira ini pembicara ngomongin apa sih gitu ya. Jadi pastikan kalian berbicara dengan jelas. "Perkenalkan nama saya di Kanada." Nah, kalau seperti itu kan audiens jadi lebih menangkap nih. Oh, jadi ini yang dimaksud, seperti itu. Jadi buka mulut kalian, pastikan kata yang kalian ucapkan sudah terdengar dengan jelas. Jangan malu-malu. Makanya itu tadi pentingnya tentang percaya diri. Ketika kita sudah percaya diri, jadi mau buka mulut pun kita udah percaya diri. Tapi kalau kita udah nggak percaya diri dari awal, mau buka mulut pun kita udah takut nih. Aku dikira ini, dikira itu, gitu. Jadi pastikan ya, buka mulut kalian dengan jelas. A, I, U, E, O-nya harus jelas. Selanjutnya adalah intonasi. Jangan lupa berintonasi, karena dari intonasi kita bisa menarik audiens untuk memperhatikan kita dan mendengarkan kita. Karena kalau sampai intonasi kita terdengar datar-datar aja, yang ada nih audiens malah ngantuk ngedengerin kita. Mereka akan bosan dengan materi yang akan kita sampaikan. Jadi ketika kalian sudah berintonasi, audiens akan jauh lebih tertarik mendengarkan kita. Hari ini saya akan menyampaikan teknik dasar public speaking dibanding dengan hari ini saya akan menyampaikan tentang teknik dasar public speaking. Gimana?
Jadi tekan kata-kata, put more energy, dan lakukan effort untuk kalian menyampaikan intonasi, untuk kalian menggunakan intonasi. Oke? Oke, nah yang keempat nih, yaitu gesture dan ekspresi. Jadi ekspresi dan gestur ini bisa menunjang penampilan kita, bisa menunjang visual kita ketika kita berbicara menjadi public speaker di depan. Ekspresi nih yang pertama, kita bisa memanfaatkan mulai dari dahi, alis, mata, bibir. Kita bisa berekspresi ketika kita menyampaikan sesuatu hal. Kan nggak kebayang nih, masa kita menyampaikan suatu hal flat-flat aja. Kan nggak enak ya, jadi kita bisa berekspresi. Contoh nih, seperti itu. Kali ini yang saya sampaikan, nah kita kan bisa berekspresi, jadi nggak harus datar-datar, apalagi kita harus terkesan galak. Jadi biar terkesan kita tuh punya kesan di mata audiens tuh kalau kita ramah, kalau kita friendly gitu. Nah yang terakhir nih, yang kelima, yaitu ada komunikatif. Jadi ketika kita sudah mulai berbicara di depan umum, di depan forum, itu tidak hanya kita membicarakan tentang diri kita, tidak hanya membicarakan tentang pembicara. It's not about us. Tetapi kita harus membicarakan tentang audiens. Nah gimana sih caranya berinteraksi dengan audiens? Atau kita juga bisa basa-basi nih dengan mereka supaya ada interaksi antara audiens dan pembicara. Contoh misalkan, gimana nih tadi perjalanannya ke sini, macet nggak? Tadi berangkat jam berapa? Kumpul di mana? Seperti itu. Dan sesekali kita boleh kok mengalihkan humor ketika kita merasa audiens kita nih udah kelihatannya ngantuk nih, kelihatannya mereka udah bosen nih mendengarkan kita. Kita boleh menyelipkan sedikit humor agar audiens bisa kembali fresh dan siap mendengarkan materi yang akan kita sampaikan. Alright guys, jadi itu tadi beberapa teknik public speaking yang bisa kalian pelajari untuk membuat penampilan kalian lebih menarik. Jangan lupa terus dicoba, jangan lupa terus berlatih agar kemampuan kita semakin meningkat. Gitu aja video kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu like, komen, dan subscribe. Kalau kalian mau terus nih dibikinin konten-konten seperti ini, komen di bawah ya. Enaknya kita bikin video apa lagi ya? Mau pembahasan tentang public speaking lagi? Silahkan komen di bawah. Terima kasih dan jangan lupa share video ini kepada teman-teman kalian. See you next video. Bye-bye. Ingin cepat kerja atau kuliah sambil kerja? Bisa daftar dari rumah dan bisa belajar dari rumah. Dapatkan beasiswa pendidikan sampai dengan 100%. Hubungi via WhatsApp 0821 4114 6488 atau sosial media kami, Instagram, Facebook, maupun website.